Halo Beauty Babes, welcome back to Beauty Beat channel with me Dita and Mbak Dewi. Halo Halo Beauty Mbak Dewi, Babe. Halo. kabar baik ya Mbak? Alhamdulillah. Yang penting sehat ya tahun ini tuh, dan tahun depan kayaknya sehat itu jadi yang utama ya. Yang penting sehat aja gitu ya. Iya, soalnya kayak gosipnya juga kita lagi pandemik yang second wave, tapi kayaknya first wave-nya nggak kelar-kelar gitu kan. Kayak siklus apa gitu ya. Kayaknya tuh pengen cepet-cepet normal, tapi ya udahlah ya. Iya. Di Beauty Beat channel kali ini kita bakalan ngebahas skincare di Skincare A to Z. Yeay. Kali ini kita bakalan ngebahas serum. Yap. Ya. Topik yang ternyata di request lumayan banyak oleh para follower Beauty Babes kita. Kita nggak nyangka juga sih. Tapi emang kita ada rencana untuk bikin konten serum. Ternyata kayak tanpa disangka mereka juga request ke kita. Kayaknya kita matching aja nih. Kayak ada telepati, ada koneksi sesuatu antara kita dan Beauty Babes. Pengen bikin video serum, nggak taunya ada request juga ya Mbak ya? Ya, betul. Ya emang serum tuh kayaknya dia tuh kandungan yang paling poten kan. Jadi tentu aja pasti skincare enthusiast tuh bakalan antusias banget sama serum ini karena dia emang key-nya dari skincare regime. Ya, tuh. Dulu tuh kan kita taunya skincare steps itu cleansing, moisturizing, sama protection kan. Nah, terus serum tuh kayak mulai banyak dikenal tuh mungkin sekitar tahun pertengahan 2000-an. Tren serum mulai muncul lah di dunia kecantikan gitu. Dulu sih zamannya serum mulai booming, kalau aku ketemu sama orang-orang brand kecantikan maupun dermatologis sering disamakan tuh serum sama essence tuh sama sebenarnya gitu. Jadi serum tuh ya essence serum, tapi makin kesini tuh jadi dua term yang berbeda ternyata kan, karena serum itu sesuatu yang punya bahan aktif sangat terkonsentrasi, sedangkan essence tuh lebih kayak skin booster yang kita bicarakan di video sebelumnya kan gitu. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh tentang diskusi serum, kira-kira starting di awal nih, definisi serum tuh apa sih menurut Mbak Dewi? Serum itu secara generalnya sih produk yang punya kandungan bahan aktif yang sangat powerful, yang menargetkan pada masalah-masalah tertentu yang terjadi pada kulit gitu. Mungkin pertanyaan yang paling sering dilontarkan banyak orang tuh, terus bedanya sama pelembab apa, bedanya sama moisturizer apa gitu kan. Pelembab itu bersifat untuk melembabkan, sedangkan serum itu menargetkan suatu problem tertentu, misalnya mengatasi warna kulit yang tidak rata, atau kulit kusam, atau garis-garis halus, atau jerawat. Sedangkan pelembab itu adalah kunci untuk melembabkan kulit. Jadi itu sebenarnya dua hal yang berkaitan tapi berbeda gitu. Yes. Nah, si serum itu diaplikasikan sebelum pelembab. Jadi si serum itu memasukkan zat aktifnya, bahan-bahan aktifnya dalam kulit. Pelembab itu menguncinya agar si serum itu nggak kemana-mana gitu. Oke, jadi bisa disimpulin kalau serum itu adalah produk yang paling powerful di skincare rutin kita ya Mbak ya. Jadi kita pakai setelah tahapan cleansing yang paling basic, atau kalau misalnya kalian ada toning, berarti setelah cleansing dan toning baru serum, terus lantas dikunci dengan moisturizer. Ternyata serum itu memang memiliki powerful ingredients, terus dia memiliki konsentrasi yang paling tinggi kali ya Mbak ya, kandungan aktifnya ya. Makanya dia itu bedanya sama moisturizer, dia memang menargetkan masalah tertentu, sedangkan moisturizer itu lebih cenderung untuk mengunci zat-zat aktif yang sudah diberikan sama serum gitu ya Mbak? Ya, betul. Misalnya Beauty Babes punya masalah kayak warna kulit tidak merata ataupun jerawat, pakai moisturizer bisa membantu, tapi tidak seefektif kalau pakai serum, karena serum itu saking dia potennya, hasilnya pun lebih cepat terlihat dibandingkan kalau misalnya Beauty Babes tidak memakai serum ini gitu. Oke. Oh ya, dan ini bedanya sama moisturizer, mungkin secara physical kasat matanya serum itu lebih ringan, jadi lebih cepat meresap. Sedangkan moisturizer kan memang ada yang teksturnya formulanya light,
Tapi rata-rata karena dia berfungsi untuk mengunci kelembapan, moisturizer tuh lebih rich daripada si serum ini. Jadi memang serum dan moisturizer itu sesuatu hal yang berbeda dan harus dipakai layering, di layer setelah serum di layer, nggak boleh tinggal salah satu. Terus kira-kira serum itu kapan diaplikasinya Mbak ya? Serum itu tadi memang definisinya kan kita udah di definisinya udah jelas kalau serum itu diaplikasinya setelah toner, tapi apakah kita bisa aplikasiin serum itu di pagi hari atau di malam hari atau gimana, atau boleh cuma sekali sehari doang? Oke, karena serum itu bermacam-macam kan. Secara general tuh seperti salah satu yang Dita sudah mention tuh ada hydrating serum. Itu yang biasanya punya kandungan humectant. Terus ada juga anti-aging serum anti penuaan, itu biasanya ada retinolnya atau ada kandungan anti penuaannya. Lalu ada ini yang populer banget di para perempuan Asia adalah skin brightening serum. Brightening serum tuh kayaknya hits banget kan di Asia gitu kan. Terus kayak cewek Korea soalnya ya. Iya. Annyeong oppa gitu kan ya. Terus ada juga free radical fighting serum, jadi serum yang untuk mengatasi radikal bebas, terus serum untuk mengatasi jerawat, acne prone atau sensitive skin serum, dan juga reparatif atau serum yang memperbaiki tekstur kulit. Itu sih. Nah, itu kan bermacam-macam tuh. Tapi rata-rata penggunaannya itu karena misalnya anti-aging serum itu sifatnya, karena anti-aging itu kan memperbarui peremajaan kulit. Nah, itu disesuaikan dengan jam biologis kita. Karena pada malam hari kita kan tubuh beristirahat, semua organ-organ tubuh termasuk kulit juga beregenerasi. Biasanya serum anti-aging pasnya digunakan di malam hari. Nah, sedangkan misalnya skin brightening serum ataupun serum yang banyak antioksidannya yang berfungsi untuk melawan radikal bebas, sinar matahari, polusi dan lain, ya bagusnya tuh digunakan pada pagi hari untuk mempersenjatai kulitmu menghadapi hari yang sibuk dan terkena paparan polusi dan sinar matahari. Nah, terus kalau hydrating serum itu bisa karena kita kulit selalu butuh kelembapan kan, itu bisa dipakai biasanya pagi dan malam hari gitu. Ya. Ada sebagian memang serum tuh yang kandungan aktifnya tuh yang bisa mengiritasi kulit. Jadi memang karena kalau misalnya pada siang hari itu kan kita terekspos sama sinar matahari. Jadi ada beberapa memang kandungan serum itu yang nggak bisa dipakai di siang hari. Seperti contohnya retinol atau mungkin aktif kayak exfoliating yang konsentrasinya a bit higher kali ya. Yang konsentrasi tinggi banget gitu. Terus kenapa retinol itu nggak bisa dipakai di siang hari? Karena memang dia itu kerjanya kan mempercepat turnover regenerasi sel. Jadi kalau misalnya dia dipakai di siang hari, terus kita terekspos sama sinar matahari, which is jadi kerjanya si vitamin E tadi nggak terlalu optimal gitu kan. Yang Mbak Dewi bilang karena jam biologis kita untuk beregenerasi selnya itu ada di malam hari, jadi memang kandungan aktif itu lebih baik dilakukan atau diaplikasikan di malam hari gitu. Dan pentingnya juga satu lagi nih, karena kita kemarin juga habis membahas sunscreen, kalau kita pakai kandungan aktif yang mengiritasi seperti retinol atau AHA, BHA, sebaiknya kita gunakan sunscreen di pagi hari, which is kita nggak pakai aktif pun kita juga harus pakai sunscreen ya Mbak? Ya, betul. Oke. Tadi kan Mbak Dewi secara highlight aja Mbak yang ngebahas benefit serum. Karena kandungan dalam serum itu biasanya concern terhadap salah satu masalah kulit, makanya tadi serum itu biasanya manfaatnya terbagi menjadi beberapa ya Mbak ya. Yep. Tadi kayak Mbak Dewi bilang udah sebutin kayak ada anti-aging, ada hydrating serum, terus ada brightening serum. Kira-kira
kalau misalnya nih Beauty Babes pengen menjawab masalah kulit mereka, misalnya untuk anti-aging, kira-kira kandungan serum seperti apa yang harus aku cari gitu, terus untuk brightening tuh yang kayak gimana gitu, itu gimana tuh Mbak? Secara general nih kalau misalnya untuk anti-aging tuh biasanya cari yang punya kandungan dapat mendorong peremajaan kulit dan memicu produksi kolagen, karena kolagen itu yang paling terpenting dalam menjaga keremajaan kulit kita. Nah, itu biasanya bisa kandungan seperti retinol tuh bisa menjadi salah satu kandungan yang kamu bisa cari dari anti-aging serum. Terus kalau misalnya skin brightening serum itu ya carilah kandungan yang sifatnya bisa memperbaiki warna kulit menjadi lebih cerah, membantu mencerahkan kulit. Yang populer sih kandungan seperti vitamin C, terus bermacam-macam acid, itulah glycolic acid, kojic acid, lactic acid, biasanya punya fungsi skin brightening. Kalau untuk hydrating serum itu cari serum yang punya kandungan bisa mengikat air, karena biar airnya nggak cepat menguap dari kulit kan. Nah, yang populer tuh hyaluronic acid ya. Hyaluronic acid kayak iklan deh. Hyaluronic acid. Tahu nggak iklan itu? Kalau sering lihat YouTube perbeautyan pasti suka dapat iklan itu kan, hyaluronic acid ataupun glycerin. Itu dua kandungan yang populer di hydrating serum. Terus kalau serum yang untuk mengatasi free radikal bebas itu biasanya agak-agak mirip sama brightening serum sih. Jadi sesuatu yang bisa memperbaiki tekstur skin tone juga sih, biasanya ya kayak vitamin C. Kalau untuk acne prone serum, salicylic acid ya, biasanya niacinamide yang dapat meredam inflamasi akibat jerawat itu. Sedangkan untuk memperbaiki tekstur kulit tuh biasanya yang punya glycolic acid ya, itu juga mirip sama si skin brightening serum itu. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa kandungan yang hybrid gitu. Jadi kadang misalnya ada kayak vitamin E itu sebenarnya juga dia tidak hanya sebagai anti-aging, tapi juga karena sifatnya dia mempercepat regenerasi sel kulit, jadi dia juga bisa untuk memperbaiki tekstur. Terus kadang sometimes di beberapa orang juga warna kulitnya jadi lebih even gitu ya Mbak ya. Terus niacinamide banyak banget sebenarnya manfaatnya gitu kan di dalam yang niacinamide di dalam serum itu bisa jadi untuk yang tadi Mbak Dewi bilang untuk jerawat ya, karena memang dia sifatnya soothing, bisa meredakan jerawat gitu. Terus niacinamide itu juga kenapa bagus buat orang yang berjerawat, karena dia juga mengkoreksi dark spot. Nah, jatuh-jatuhnya berarti dia juga bisa brightening gitu kan. Ya. Terus antioksidan seperti vitamin C itu juga fungsinya juga bisa sebagai brightening. Bisa digabung tuh sama niacinamide, manfaatnya bisa jadi juara banget buat brighten your skin. Terus tadi yang paling penting tuh untuk masyarakat urban yang terekspos sama polusi atau yang lingkungannya harsh banget kayak lingkungan perkotaan gitu, bisa mencoba serum yang anti radikal tadi ya Mbak ya. Anti-free radical. Ya. Yang mungkin yang ada label anti polutannya gitu yang. Iya. Oke, jadi tadi memang kita bahas di definisi serum. Serum itu kan memang memiliki ingredients yang paling powerful, dia memiliki kandungan aktif yang paling potent. Terus dia memiliki juga high concentration di kandungan aktifnya. Molekulnya kecil. Dan molekulnya juga paling kecil, jadi dia bisa penetrasi lebih deep ke kulit kita. Nah, makanya memang serum itu biasanya benefitnya lebih spesifik daripada moisturizer. Jadi memang goalnya untuk mengatasi masalah tertentu. Jadi nggak lebih general kayak moisturizer yang hanya melembabkan gitu atau mengunci kandungan aktif. Biasanya serum itu lebih spesifik kandungan aktifnya untuk mengatasi masalah tertentu gitu. Ya. Makanya itu ketika kita padukan antara serum terus dilanjutkan dengan pelembab, bayangkan aja betapa luar biasanya manfaat yang berdobel-dobel itu yang bisa kamu dapatkan. Oke. Kira-kira Mbak Dewi kalau misalnya di malam hari gitu pakai serum satu aja atau kadang karena misalnya
Aku pengen selain anti-aging juga pengen brightening, makanya aku pakai 2 serum atau gimana Mbak? Mungkin dalam aturan skincare rutin yang benar harusnya bisa melakukan mengkoktail serum itu kan, misalnya pakai 2 atau 3 jenis serum dengan urutan tertentu. Cuma aku kembalinya pada karakterku yang mager, males abis ya. Ini kayak nggak mau repot gitu. Jadi kalau biasanya aku sih nggak pernah mengkoktail serum seperti itu. Jadi pakai serum yang memang lagi aku pakai itu pas satu malam, satu hari ya cuma 1 serum itu aja. Kecuali misalnya kondisinya kulit lagi berjerawat, aku stop dulu 1 serum yang biasa aku pakai serum untuk mengatasi jerawat. Setelah jerawatnya reda, kembali ke serum yang reguler dipakai gitu. Jadi kalau itu tuh lebih ke karakterku sih, karena aku orangnya lazy, couch potato person gitu, jadi nggak setelaten itu untuk mengkoktail berbagai macam serum. Jadi aku tipenya pakai 1 sampai habis, terus lanjutkan ataupun ganti serum ketika memang lagi kulitnya membutuhkan serum jenis tertentu. Kalau Dita gimana, Dit? Kenapa aku jadi into banget sama skincare, karena memang aku tuh punya historical dulu kulitku tuh berjerawat parah sebelum punya anak. Itu parah banget Mbak jerawatku, sampai aku udah bolak-balik ke dokter berapa kali. Jadi karena aku ngerti kulitku tuh sensitif banget dan maunya juga banyak, udah kulitnya sensitif tapi maunya banyak, misalnya nggak mau ada kerutan, terus jerawatnya juga pengen lebih reda, terus bekas-bekas jerawatnya juga pengen dihapus gitu. Makanya kadang aku serumnya tuh bukan di mix sih jatuh-jatuhnya, jadi aku layer biasanya. Kalau Mbak Dewi kan tadi kalau misalnya lagi jerawatan ya udah pakai serum yang jerawat aja, tapi nggak mix sama serum lain kan. Nah kalau aku tuh jatuh-jatuh kayak misalnya aku kan lagi pakai retinol nih Mbak. Karena aku tahu retinol itu resiko untuk mengiritasi kulit itu besar, jadi biasanya aku buffer dengan kandungan yang lebih melembabkan gitu Mbak. Jadi setelah pakai retinol, sebelum pakai moisturizer, aku pakai serum yang hydrating untuk ngebuffer si retinol itu biar nggak terlalu mengiritasi kulit gitu. Sebenarnya nggak retinol aja sih, aku kadang juga suka nge-layer si hyaluronic acid tadi atau humectannya dengan kandungan seperti exfoliating serum yang seperti AHA, BHA gitu. Karena aku tahu tuh kalau misalnya aku cuma pakai serum itu doang, besok paginya tuh kulitku bakalan kering gitu Mbak. Karena itu dia tuh mungkin karena serum aktifnya tuh bekerja yang AHA, BHA atau retinolnya bekerja, tapi kelembapannya kurang, jadinya jatuh-jatuhnya pas lagi bangun pagi kulitnya a bit kayak ada ngelupas gitu Mbak. Ada dry patch-nya ya? Dry patch-nya. Dan itu kalau misalnya nggak di layer sama si hydrating serum biasanya perih. Ya. Ini kayaknya seharusnya sih memang yang kalau menurut pendapat pribadi yang dilakukan Dita itu udah benar, karena itu bukan hanya asal mengkombinasikan, tapi juga memaksimalkan fungsi dari serum-serum itu kan. Kalau aku mungkin karena pakai 1 serum, jadi yang kelihatan cuma hasil dari si serum itu aja kan. Jadi menurutku lebih ke maksimal atau kurang maksimalnya si serum itu berdasarkan kebiasaan tiap orang gitu loh. Mungkin kalau misalnya Dita punya kebiasaan yang melayer berbagai jenis serum dengan fungsi yang berbeda, hasilnya akan seperti ini, mungkin lebih maksimal. Kalau aku mungkin hasilnya aku juga nggak akan expect terlalu terlalu berlebihan, karena memang mengandalkan cuma satu serum ini aja gitu. Itu sih mungkin lebih untuk perbedaannya seperti itu. Akan hasilnya ada yang lebih maksimal, ada yang enggak. Atau mungkin ya emang dari genetiknya Mbak Dewi emang kulitnya nggak pernah bermasalah kayak aku gitu ya. Kalau aku kan memang udah
bermasalah, terus sensitif juga, terus pernah kena obat-obat dari dokter juga, mungkin jadinya lebih sensitif dibandingin kulit Mbak Dewi. Ya, gitu. Ya, banyak faktor lah yang mempengaruhi itu gitu. Oke. Kira-kira Mbak Dewi ada rekomendasi serum yang dipakai saat ini? Karena main concernku selama ini adalah mengatasi kulit kusam dan juga karena usianya udah mature, berarti cari anti penuaan. Aku pakai 2 serum yang aku pakai tuh tidak pernah bersamaan. Jadi kalau lagi pakai brightening serum, aku stick to brightening serum. Aku cari brightening serum yang punya kandungan melembabkan. Jadi karena kan brightening serum itu kadang-kadang sifatnya mengikis sel-sel kulit mati yang di permukaan kulit. Kalau ada serum dengan kandungan brightening tapi juga punya kandungan pelembab yang tinggi, aku merasa nggak terlalu agresif lah di kulitku gitu. Nah, untuk yang pertama sih aku pakai yang si brightening serum yang udah hampir habis ini. Oke. Ini kita juga pernah bahas artikelnya di beautybit.id. Kalau udah pernah baca pasti kenal sama si Ultima 2 Pearls of Luminaire brightening serum. Karena aku udah pakai hampir 4 bulanan, udah mau habis nih. Ultima 2 brightening serum ini tuh dijagokan oleh Ultima sebagai serum yang punya kandungan tuh caviar ekstrak. Bentuknya tuh kayak butiran-butiran mutiara. Dia bekerja tuh kayak terinspirasi dari mother of pearl. Jadi mutiara itu membentuk mother of pearl, lapisan luar pelindungnya untuk melindungi si mutiara itu aman, tidak rusak. Makanya bisa mutiara itu tetap terjaga kemilaunya. Ada 4 kandungan yang ada dalam sini tuh. Ada anti-pollutant matrix, gunanya untuk membantu regenerasi kulit, mengembalikan kilau alami kulit yang hilang gara-gara efek polusi. Karena di anti-aging, dia meminimalkan tanda-tanda penuaan kulit. Terus ada polymerin saccharide. Jadi ini dari alga merah dan alga coklat dan alga-alga lainnya. Nah, ini katanya menciptakan lapisan film yang bersifat melembabkan dan melindungi kulit. Nah, si telur ikan ini, si caviar ekstrak ini tuh kenapa mereka sangat bangga sama kandungan itu, karena dipercaya punya banyak kandungan vitamin, mineral, kandungan asam amino, terus juga bisa memperlambat proses penuaan kulit, menghaluskan kulit, terus mengurangi pembentukan garis halus dan kerutan, pokoknya multifungsi lah gitu. Nah, dan kandungan keempat yang menurutku malah paling terasa efeknya di kulitku dibandingin caviar ekstrak, anti-pollutant matrix maupun si polymerin saccharide itu adalah hyaluronic acid yang katanya special grade. Dia sangat melembabkan. Jadi itu yang aku rasakan di kulitku. Karena dia brightening serum, ekspektasi awal tentu aku pengen kulitku cerah kan. Aku nggak terlalu merasakan efek brightening serumnya karena ternyata butiran-butiran ini tidak mudah meresap sih. Jadi meninggalkan serpihan-serpihan mutiara. Yang serum kedua adalah ini brand yang kabarnya menurut infotainment adalah yang kesukaannya Nagita Slavina. Okay. Boleh. Tapi ini aku nggak tahu juga benar apa enggaknya ya. Ini adalah La Prairie Skin Caviar Liquid Lift. Nah, aku harus bilang dari awal ini bukan ukuran normal. Ini adalah ukuran travel size. Ini 7 mili. Ukuran normal yang dijual di counter biasanya 50 mili. Si La Prairie ini juga punya kandungan caviar sama kayak si Ultima Pearls of Luminaire ini. Nah, ini karena udah habis tuh, ketika belum habis tuh ini adalah kayak jendela yang bisa memperlihatkan butiran-butiran si kaviarnya itu. Dia uniknya adalah sebelum dipakai itu harus diaktifkan dulu ingredients dalamnya dengan cara diputar untuk mencampur si kaviar dan serum lainnya dalam sini. Kalau udah diputar ya nggak kelihatan lagi si butiran-butirannya. Dia sebagai serum tuh bestsellernya La Prairie sejak tahun 2012 lah, karena dia digaungkan sebagai serum anti gravitasi pertama dari brand ini. Di dalamnya itu ada kandungan caviar oil dan caviar protein. Kalau botol 50 ml-nya antara caviar oil dan caviar proteinnya, satu botol tuh letaknya 2 wadah.
yang berbeda. Jadi terpisah dua. Di Skin Caviar Liquid Lip ini katanya memberikan efek kencang dan terangkat secara instan. Berkat si kaviar ekstrak murninya, peptida juga, asam amino, lipid, mineral. Terus terang yang gue rasakan adalah serum ini sangat melembabkan. Apakah gue merasakan efek lifting secara instan? Terus terang enggak. Mungkin harus jadi Nagita Slavina dulu gitu, biar bisa merasakan efeknya yang bisa dari ini. Nah, tapi yang efek gue rasakan adalah lebih ke sangat melembabkan dan teksturnya ringan banget dan wanginya tuh seperti bedak bayi. Tapi menurutku kandungan fragrance dalam La Prairie ini karena wanginya sangat soft kayak si bedak bayi itu, memberikan ekstra psychological effect ke enak banget dipakainya karena memberikan sensasi seperti itu gitu. Kalau tanya harga, jangan tanya harga ya, nanti kamu beauty babes langsung pingsan kayaknya. Harganya mahal, Bo. Ya, tadi juga udah bilang yang bisa beli Nagita Slavina. Counter itu harganya kalau nggak salah, kalau yang 50 ml itu 9 juta 77.000. Kalau harga resmi yang termahal yang di Indonesia itu di duty free itu bahkan mencapai 10.527.000. Oh no. Pingsan nggak sih? Ya udah lewat gue. Mendingan gue jalan-jalan brand yang bikin La Prairie itu di mana negaranya? Ya betul. Dia dari mana sih asal? Di Switzerland. Ayo kita ke Pegunungan Alpen. Kamu bisa ke Pegunungan Alpen dan mencari ikan sturgeon penghasil kaviar. Lo taruh aja kaviarnya langsung kali ya. Tuh, langsung ke si pegunungan itu mencari sumber mata air yang ada ikan-ikan itu, terus kaviar asli langsung ditemplokin di wajah. Jadi kalau ngebahas serum itu sebenarnya terminologi yang ada di industri perskincarean itu kan serum itu family-nya tuh ada si essence, ada serum, ada ampoule. Terus terang aku aja bingung, Mbak. Karena aku ngerasainnya semuanya sama gitu kan. Ya, betul. Cuman kalau kita baca-baca definisinya, ternyata kalau dilihat dari konsentrasinya, konsentrasi zat aktif yang ada di dalamnya, terus teksturnya based on thickness-nya, sama kandungan aktif yang poten di dalamnya, jadi essence itu yang paling rendah kandungan potennya, terus dia paling liquid teksturnya, paling ringan lah kandungan aktifnya. Terus yang kedua adalah serum, yang ketiga adalah ampoule. Kalau misalnya kalian nanya nih, kan ada tuh skincare Jepang tuh yang Pitera itu consider as a serum family tadi nggak sih? Consider as a essence gitu. Tapi kalau menurutku enggak. Kalau menurut Mbak Dewi gimana? Pitera itu lebih sifatnya tuh mempersiapkan kulit kan untuk penetrasi skincare berikutnya yang diaplikasikan setelahnya. Sedangkan serum tuh lebih mengantarkan si zat aktif itu ke dalam kulit sih. Jadi kalau misalnya si essence yang SK2 facial treatment essence tadi yang mengandung Pitera itu menurut kita berdua nih itu masuk ke tahapan hydrating toner atau skin booster yang kita aplikasikan sebelum serum ya Mbak ya untuk menyerap skincare berikutnya lebih optimal. Tuh, Mbak. Jadi aku punya beberapa rekomendasi produk, sebenarnya nggak aku pakai semuanya dalam waktu yang bersamaan, tapi aku punya beberapa rekomendasi produk untuk essence, serum, dan ampoule. Jadi kalau misalnya untuk essence, ini aku ada dari Nasific yang Phytoniacin Whitening Essence. Nah ini bisa kalian lihat memang dia lebih liquid, lebih cair daripada serum. Udah kelihatan kan dari kemasannya dia phytoniacin, berarti memang ada kandungan niacinamide-nya untuk brightening. Jadi memang dia tuh diformulasikan untuk membantu mencerahkan dan memberikan kelembapan yang dibutuhkan kulit. Jadi selain ada kandungan niacinamide yang berfungsi untuk brightening, dia juga dibantu sama vitamin C. Jadi ada double zat aktif untuk brightening gitu. Kalau misalnya dari segi brightening, memang kita nggak akan pernah bisa ngerasain langsung atau efek seketika dari serum ini gitu. Memang efeknya jangka panjang, jadi harus lama gitu. Tapi memang yang aku rasain seperti Mbak Dewi nyobain serum itu adalah dia memberikan kelembapan, tapi tetap aja harus aku tambahin dengan serum lain gitu.
atau moisturizer yang melembabkan. Jadi dia nggak bisa stand alone biasanya sih Mbak. Aku pasti tambahin hydrating serum lagi setelahnya. Untuk tahapan pengaplikasian serum itu biasanya aku tuh klasifikasiin jadi 2. Aku tuh biasanya kalau malam hari itu concernnya lebih ke anti-aging atau exfoliating, pokoknya serum-serum yang memiliki kandungan zat aktif yang lebih berisiko atau lebih mengiritasi kulit. Kenapa aku pakai di malam hari? Satu memang karena di siang hari kita terpapar sinar matahari yang bikin kulit kita lebih berisiko terhadap sensitivitas ya Mbak ya. Terus kalau di malam hari itu kita kan nggak ketemu orang, jadi kalau misalnya kulit kita dibikin becek atau dibikin lembab tuh ya mau ngapain lagi sih, kan tujuannya juga mau tidur untuk meregenerasi kulit gitu. Jadi nggak ketemu orang tuh ya udah nggak apa-apa, kulitnya basah-basah aja dibikin bener-bener. Kalau malam hari tuh bener-bener mengkilat kali Mbak kulitnya. Mengkilat tuh dalam artian karena banyak banget yang ditemplokin. Jadi berat gitu, pasti berat. Jadi setelah biasanya tuh kalau misalnya habis kandungan aktif yang beresiko itu aku tambahin yang ngebuffer, kayak misalnya ada hydrating serum, terus habis moisturizer pun kadang aku masih pakai sleeping mask gitu-gitu. Jadi benar-benar kelembapannya tuh dikunci banget gitu. Jadi ini biasanya aku pakai karena dia aman, niacinamide itu aman dan lebih bisa dikombinasiin dengan kandungan aktif yang lain. Biasanya aku pakai memang dia di pagi hari. Biasanya di pagi hari itu memang concernku adalah lebih ke brightening. Jadi aku kadang juga pakai serum vitamin C di pagi hari. Gitu. Biasanya aku kombinasiin dengan ini. Terus ini yang teksturnya essence. Kemudian serum. Karena yang tadi aku bilang karena aku maunya banyak. Oh no. Jadi aku kadang jerawatan juga karena udah di usiaku yang 35 ke atas kayak gini, aku juga butuh anti-aging, aku juga butuh serum yang untuk menghidrasi. Jadi, nah ini yang aku bilang kandungan serum yang beresiko untuk mengiritasi kulit. Yang ini dari Avoskin dengan kandungan 10% AHA, 3% BHA, dan 2% niacinamide. Berarti niacinamide itu memang bisa dikombinasiin dengan kandungan yang mengeksfoliasi seperti AHA dan BHA. Nah, kenapa aku pakai ini? Nah, itu karena skin concernku memang kadang aku masih jerawatan, apalagi kalau misalnya lagi dapat. Terus untuk mengatasi kulit kusam juga dia bagus banget sih Mbak. Ini kan rangkaiannya ada toner dan serumnya. Tonernya itu justru memberikan efek stinging daripada si serumnya. Serumnya ini jadi walaupun dia kandungannya lebih poten daripada tonernya, tapi rasa mengiritasinya tuh justru lebih nggak ada dibandingin tonernya gitu. Mungkin karena ada kandungan niacinamide-nya dan ceramide. Ceramide itu memang bagus untuk melembabkan sih biasanya. Dia emollient kalau nggak salah sih. Satu lagi yang ini yang kandungan yang beresiko mengiritasi ini adalah dari something yang level 1% retinol. Nah ini 2 serum ini walaupun secara teori dia dibilang mengiritasi, tapi yang aku rasakan justru nggak ada sama sekali mengiritasi. Ini juga enggak, yang ini pun enggak. Mungkin karena di sini dia bilang kan level 1% retinolnya ini di encapsulated gitu retinolnya. Jadi karena dia encapsulated, dia lebih tidak mengiritasi kulit. Jadi pada saat dia bersentuhan dengan kulit, dia tuh dilindungi oleh semacam lapisan retinolnya. Jadi retinolnya itu lebih stabil dan tidak lebih mengiritasi kulit. Makanya ini bagus banget buat kulit yang sensitif kayak aku. Jangan salah ya, kalau misalnya kalian pakai ini nggak boleh dipakai secara bersamaan. Jadi aku biasanya ganti-ganti hari. Kalau misalnya aku Senin pakai ini, malamnya hari Selasanya aku pakai ini. Jadi ganti-gantian, nggak bisa dipakai secara bersamaan atau di layer. Tapi ada sebagian orang yang dia bisa melayer 2 kandungan ini. Jadi tergantung kondisi kalian. Kalau di kulitku, aku lebih memilih tidak untuk menggabungkan 2 kandungan aktif, retinol dan eksfoliasi. Yang dilakukan itu meminimalkan resiko potensi untuk terjadinya iritasi kan, berarti kan.
Betul. Untuk meminimalkan resiko iritasi juga, biasanya aku pada malam hari itu aku pakai 2 serum. Yang aku aplikasikan pertama itu adalah serum yang mengandung zat aktif yang iritasi. Terus serum yang kedua untuk membuffer supaya mengurangi resiko iritasi tadi, Mbak. Biasanya aku pakai dari The Bad Box yang Rose Hydrating Serum Injar. Lucu banget sih, serumnya yang biasanya kita lihatnya liquid, kemasannya kayak botol tinggi, itu dalam jar. Iya, aku juga baru pertama kali ngelihat serum yang bentuknya nggak drop, tapi harus dicolek dulu. Oke. Tapi aku ngerasa ini emang kekurangannya itu sih Mbak, karena aku lebih nggak suka, karena serum kan jadi lebih nggak higienis kandungan di dalam. Kebetulan waktu datang nih memang nggak ada spatulanya, jadi aku pakai tangan. Jadi memang aku sih lebih nggak suka serum dengan kemasan kayak gini, tapi ternyata serum ini bagus banget, even di saat aku lagi malas untuk mengaplikasikan banyak serum gitu loh Mbak. Aku cukup pakai serum ini, udah cukup melembabkan sih di kulitku gitu. Di dalam kandungan si The Bad Box Rose Hydrating Serum Injar ini, dia ada kandungan yang menghidrasi, juga ada kandungan yang melembabkan. Kandungan yang menghidrasi itu ada dari sodium hyaluronate yang humectant tadi yang menarik kelembapan dari luar. Terus dia ada kandungan yang mengunci hidrasi yang melembabkan kulit dari flower oil. Banyak banget flower yang ternyata nggak hanya rose doang, tapi ada macam-macam flora yang lain. Jadi selain dari Rosa Damascena Flower Water, dia juga ada kandungan Pelargonium graveolens Flower Oil untuk melembabkan. Jadi ini oke banget sih untuk kondisi kulit yang dehidrasi dan tipe kulit kering, ini bagus banget. Masih serum juga nih. Ini ada dari Yves Rocher Hydra Vegetal. Kadang aku tuh ada suatu saat atau suatu periode tertentu tuh aku puasa skincare gitu Mbak. Jadi aku benar-benar nggak pakai kandungan aktif sama sekali. Ya intinya sih males sih, aka males, atau memang kulitku kok kayaknya udah pakai serum apa aja tapi nggak memberikan efek apapun. Jadi aku puasa skincare dulu. Biasanya kalau aku lagi puasa skincare, aku tuh pakai ini atau pakai ini aja. Dan ini lumayan melembabkan banget. Jadi di dalamnya itu ada kandungan citric acid, which is itu humectant, dan bisa juga jadi AHA. Terus ada kandungan humectant dari glycerin dan kandungan yang menenangkan seperti ada aloe vera juice sama panthenol. Panthenol bisa sebagai anti-aging juga sih. Jadi memang satu serum ini udah multifungsi banget sih, di dalamnya ada macam-macam. Jadi ini cocok buat kalian yang lagi mager atau lagi males pakai skincare, atau memang kondisi kulit kalian memang lagi kayaknya lagi butuh istirahat ya. Lagi butuh istirahat, atau kulit tuh lagi nggak ada masalah apa-apa tapi harus skincarean, cukup pakai skincare ini udah oke banget. Satu lagi tadi kan udah ada dari retinol, terus udah ada yang dari brightening sama eksfoliasi dari AHA BHA. Terus ada hydrating serum juga. Nah, satu lagi ini serum untuk yang kondisi kulit yang jerawat. Ini juga dari The Bad Box. The Bad Box ini emang brand lokal, tapi aku emang jatuh cinta banget sih, Mbak. The Bad Box yang Brassica Lightening Facial Serum. Jadi di dalamnya ada galactomyces, which is di SK itu kita kenal sebagai Pitera. Ya, terus ada niacinamide, terus ada kandungan lain seperti rapeseed extract, water lily, flower extract, dan kandungan lainnya juga. Ini memang manfaat brightening-nya nggak seketika aku rasain, tapi kalau aku lagi jerawatan dan pakai ini, manfaat menenangkannya tuh dapat banget sih Mbak. Kadang ada jerawat yang lagi meradang gitu, kalau kita biarkan, dia kan bakalan besoknya tuh makin meradang kan. Iya, makin besar. Kalau pakai ini, dia akan lebih kalem, terus jatuh-jatuhnya tuh bekas jerawatnya lebih nggak menghitam gitu loh Mbak. Emang ini oke banget sih menurutku untuk kulit yang lagi tantrum lah istilahnya ya, lagi yang jerawatan parah banget, atau kalian yang pengen ngilangin bekas-bekas jerawat, ini bagus banget. Terus satu lagi yang ampoule. Kalau ampoule itu biasanya kan dia memang dipakai pada tahapan serum.
tapi dia bentuknya itu lebih sekali pakai, yang apa sih, kayak bentuk sekali pakai itu kayak yang bentuk sobek gitu ya. Nah ini ada yang dari Altima, ini memang belum aku pakai sih Mbak, tapi ini bisa jadi investasi buat anti-aging. Ini adalah Altima 2 Clear White Supreme Overnight Radiance Capsule. Jadi ini kenapa menurut aku masuk ke golongan ampoule, karena ini memang konsentrasinya lebih thick daripada serum. Dia memang kayak sekali pakai buang gitu loh Mbak. Jadi harus satu kapsul itu harus dipakai sekali aja, nggak boleh disimpan buat pemakaian berikutnya. Dalam si Altima 2 Clear White Supreme ini ada kandungan lumitone, ada squalane, sheer bright, antioksidan, hyaluronic acid, dan vitamin E. Si lumitone ini adalah semacam teknologi yang kerjanya 30 kali lipat lebih efektif dibandingkan kojic acid. Dengan adanya lumitone ini, cahaya kulit sehat yang dari dalam itu akan lebih terpancar keluar dan pigmentasi kulit juga akan lebih berkurang gitu Mbak. Terus ada squalane juga yang kita tahu fungsinya adalah melembabkan. Jadi kalau kalian udah baca artikel kita sebelumnya tentang humectant, emollient, dan occlusive, squalane itu masuk ke kandungan moisturizer yang emollient. Kemudian ada sheer bright. Sheer bright ini juga kandungannya mampu mencerahkan kulit secara efektif. Terus ada kandungan antioksidan juga yang melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas dan polutan berbahaya lainnya. Jadi selain ada kandungan brightening dan kandungan yang melembabkan, dia juga memiliki kandungan antioksidan. Jadi untuk membuat kerja aktif yang brightening dan hydrating tadi bekerja lebih optimal. Plus selain ada squalane, dia juga memiliki power hyaluronic acid. Jadi sudah ada kandungan emollient, dia juga punya kandungan humectant dari power hyaluronic acid yang memberikan efek hidrasi pada kulit. Terus dia juga ada anti-aging dari vitamin E yang kita tahu memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi kolagen untuk kulit yang lebih kenyal, lebih supple, lebih kencang gitu. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya-tanya, boleh nggak sih kalau udah pakai serum kita nggak pakai moisturizer? Menurut Mbak Dewi gimana? Tadi aku juga udah ngobrol sama Dita sebelumnya kan. Aku pernah ketemu sama seorang mantan brand manager Shu Uemura Indonesia. Itu dia bilang ketika itu serum itu mulai booming di Indonesia itu sekitar pertengahan tahun 2000. Nah, dia bilang cara pakai serum itu memang harus dilanjutkan dengan pemakaian moisturizer. Kenapa? Karena serum itu sifatnya penuh dengan bahan aktif dan sifatnya menarik apa yang ditaruh di atas serum ini. Jadi kalau misalnya serum dipakai terus nggak pakai apa-apa di atasnya, nggak di layer sama pelembab atau moisturizer, berarti kan yang ada di atasnya adalah udara sekitar kita yang penuh polusi, penuh debu. Jadi dia akan menarik si partikel-partikel partikel polutan itulah, partikel-partikel di udara ke dalam kulit. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Tapi kalau misalnya kamu melayer lagi sama pelembab, berarti manfaat baik dari pelembab itulah yang akan ditarik oleh si serum ke dalam kulit kita gitu. Makanya kenapa serum itu memang sangat disarankan dilanjutkan setelah pemakaian serum, dilanjutkan dengan pemakaian pelembab atau moisturizer. Ya, benar banget. Jadi supaya pemakaian serum kalian lebih optimal dan yang ditarik sama serum itu adalah all the good stuff. Jadi kalian tetap harus mengunci kandungan zat aktif dan kelembapan itu dengan moisturizer ya Mbak. Ya. Oke, noted Mbak Dewi. Laksanakan. Ya soalnya juga kadang kan aku juga mikirnya malah lebih lebay lagi. Kadang kalau malam hari aku kuncinya double. Selain aku pakai moisturizer, aku juga masih pakai overnight mask kadang Mbak. Tapi kan memang kita kan berharapnya ketika tidur, ketika bangun kelembapan itu tetap terjaga kan. Makanya apa yang dilakukan Dita itu memang kayak extra step yang memang diperlukan kulit gitu loh.
Tapi yang overnight mask tadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai juga itu bukan kewajiban. Jadi yang wajib itu tetap moisturizer ya Mbak? Ya. Oke, semuanya udah kita bahas di serum ini. Kayak tadi kita udah bahas definisi serum itu apa, terus kapan harus mengaplikasikannya, terus boleh nggak sih pakai serum doang, moisturizer yang ditinggalin kita juga udah bahas, terus macam-macam kandungan aktif yang ada di dalam serum untuk mengatasi masalah spesifik tertentu dari masalah kulit kalian. Terus serum itu ternyata ada beberapa family di dalamnya, ada essence, ada serum, ada ampoule. Udah kita bahas semua, jadi kita sudahi pembahasan mengenai serum ini. Nah, kalau kalian pengen baca lebih detail mengenai serum ini, kalian bisa kunjungin website kita di beautybit.id. Jadi di beautybit.id itu ada apa aja nih Mbak? Selain skincare? Ada artikel tentang make up, ada tentang rambut, ada tentang wellness juga, kayak inner beauty ataupun psychological condition, ada produk-produk pilihan editor dari Dita dan Dewi. Jadi pokoknya banyak hal-hal yang bisa dibaca lah tentang seputar beauty dan wellness. Oke, kalian bisa kunjungi ke website kita. Terus kalau kalian pengen keep up juga dengan BeautyBit, kalian bisa follow sosial media kita. Kita punya Instagram dan Facebook, which is itu di beautybit.ind. Jadi please follow dan like sosial media kita. Kalau kalian nonton video ini, berarti kalian telah mengunjungi channel YouTube kita di beautybit.id. Jangan lupa juga untuk kalau like, di-share sama teman-teman kalian yang masih bingung soal serum ataupun masalah skincare lainnya. Jangan lupa juga yang paling penting di-subscribe. Betul sekali. Jadi tidak ketinggalan video-video baru kita ya, Adit. Iya. Kalau kalian pengen komen juga, ternyata cara pengaplikasian serum kalian berbeda, terus menurut kalian kayaknya beda deh dengan Rita sama Dewi pengalaman pakai serumnya, kalian bisa sharing di comment section down below. Semoga video ini bermanfaat. Thank you so much for watching. See you again on our next video. Bye-bye, Beauty Waves. Bye.